kaitan murid dengan guru itu kan perjanjian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kamu melakukan pelanggaran dan guru kamu mengetahui, itu masalah buat kamu. Kalau guru itu memilih, guru tahkim itu adalah kepanjangan dari pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rahasianya. Ya. Dan seorang murid harus melihat kebijaksanaan guru ini dengan penuh husnuzon. Betul. Wa idza waqa'a minka dzanbun. Nah, jika engkau berdosa, wa wajada 'alaika syekhu, dan syekhmu itu mengetahuinya. Nah, saya sebelum nanya lebih jauh, Habib, dosa di sini ini dosa apa, Habib? Dan syekhmu mengetahui. Maksudnya dosa yang pada umumnya, misalkan orang bermaksiat dengan mencuri ataupun apa, atau ada dosa tersendiri saat hubungan syekh dan murid itu. Dan maksud dosa di sini apa, Habib? Dosa itu bisa bermacam-macam yang dimaksud di sini. Bisa jadi perbuatan dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu seorang murid, ketika kamu melakukan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kamu sedang melanggar janji juga terhadap syekhmu. Karena setiap murid itu ketika bertemu dengan guru yang tahkim tadi, itu diantara syarat-syaratnya pasti meninggalkan. Kalau mau dekat dengan orang-orang suci, syarat-syaratnya dia harus menyucikan dirinya. Nah, kalau dia mengotori dirinya, pada saat itu dia mengotori hubungan dengan orang suci tadi. Karena orang-orang suci yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pasti akan jijik terhadap perbuatan buruk. Perbuatan buruk. Atau bisa jadi dosa di sini adalah engkau melakukan pelanggaran terhadap komitmen yang engkau buat antara gurumu dengan dirimu. Kau lakukan pelanggaran gitu ya. Nah, itu bisa jadi itu adalah perbuatan dosa. Nah, guru itu bisa mengetahui karena dia diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mengetahui perbuatan dosamu, nah itu jadi masalah. Padahal kan sebetulnya Allah lebih mengetahui. Jadi guru itu dijadikan menjadi murid itu untuk belajar bertakwa. Padahal kan lebih dari guru, Allah mengetahui kita. Kok kita buat kita itu enggak masalah gitu ya. Lebih bermasalah guru, enggak. Tapi sebetulnya kamu lebih bermasalah karena perbuatan dosamu itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kamu berbuat salah, enggak ada tempat bersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kok ini permasalahannya yang jadi masalah kok guru mengetahui, bukan Allah mengetahui. Ya karena kamu kan belum sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu belum hadir di dalam hidupmu. Jadi jalannya untuk menghadirkan Allah, menghadirkan gurumu dulu. Imam Ghazali juga menyebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau kamu belum mampu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kamu sholat, hadirkan guru kamu. Hadirkan guru kamu. Kita kalau sholat di depannya guru kan lebih khusyuk daripada di depan Allah. Karena kekurangan kita gitu ya. Karena keyakinan kita yang tipis, sehingga kita itu lebih bisa menghadirkan guru kita daripada Allah. Padahal sholat itu kan ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Ghazali, tidak apa-apa, hadirkan dulu guru kamu. Tahap pertama gitu. Tahap pertama. Terus kembalikan kepada diri nafsu kamu. Hai nafsu, betapa bodohnya kamu. Engkau bisa sholat dengan rapi, menghadirkan gurumu, tapi engkau tidak bisa sholat dengan rapi, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu menyaksikan dirimu sampai seluk-beluk diri kamu. Bagaimana engkau bisa membesarkan gurumu lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apalagi kau bilang dalam sholat dimulai dengan takbir. Iya. Allah Maha Besar. Kenapa kamu lebih membesarkan guru? Iya. Nah, sebetulnya ini
kaitan murid dengan guru itu kan perjanjian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu melakukan pelanggaran dan guru kamu mengetahui, itu masalah buat kamu. Dan di sini kan disebutkan saat kita berdosa atau melakukan pelanggaran percaya dengan syekhmu, Ibnu Haddad mengatakan bahwasanya segeralah minta maaf min dzambika dari kesalahan-kesalahanmu hatta yardanka sampai sang murid ini ridho lagi padamu. Nah, tadi Habib bilang kan bisa juga dosa di sini itu adalah dosa karena melanggar perjanjian gitu atau ikatan janji kita kepada mursyid untuk selalu taat supaya kita dekat dengan Tuhan gitu. Atau bisa nggak kalau dimaknai, karena paragraf selanjutnya kan berbicara tentang saat guru itu menspesialkan orang lain dibanding dengan dirinya, lalu ada terbesit dalam dirinya itu rasa kekecewaan, mempertanyakan kenapa sih kok murid yang satu yang lebih ditonjolkan daripada saya. Apa itu juga bagian dari dosa? Dalam konteks ini ya? Dalam konteks ini, ya boleh jadi. Boleh jadi ada prasangka yang tidak baik kepada guru. Itu kan tidak betul dalam perjalanan murid itu. Kalau guru itu mengetahui, ya sebetulnya guru itu tahu atau tidak tahu, ya murid itu harus merubah kondisinya yang buruk. Tapi kenapa ini dikhususkan kalau guru kamu mengetahui, segera kamu, itu merupakan adab. Nah, itu kejadian seperti ini kan sebetulnya terjadi juga kepada di masa Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya itu ya. Di antara sahabat itu ada yang melakukan pelanggaran manusiawi gitu ya. Ketika umpamanya seorang sahabat yang berkhianat memberitakan kepada orang-orang musyrik tentang planning Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, dan tertangkap, ketahuan. Nah, kemudian dia beriktidzar tadi, memohon maaf kepada Rasulullah SAW. Itu pelanggaran ikatan antara dia dengan Nabi Muhammad SAW, dan itu sahabat yang ikut perang Badar lagi. Nah, ternyata dia melakukan perbuatan itu karena alasannya anak dan istrinya itu ditahan oleh orang-orang musyrik. Dia takut kalau tidak membocorkan itu terjadi sesuatu kepada anak dan istrinya. Tapi itu dimaafkan oleh Rasulullah SAW dan selesai urusan. Dan ada beberapa kejadian di masa Rasulullah SAW. Nah, murid juga seperti itu. Kalau sebagian sahabat juga ketika punya masalah hatinya terhadap Rasulullah SAW, datang dan memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi lebih baik kalau ada masalah di hatimu, utarakan. Jangan pendam gitu. Itu nanti kan disampaikan oleh Imam Abdullah bin Haddad. Berbeda antara kalau tadi itu yang dimaksud itu adalah kekurangan. Ketika ada rasa kecewa dan lain-lain, itu adalah kekurangan. Kalau ini mungkin yang dimaksud dzambun di sini pelanggaran yang besar gitu ya. Seperti pengkhianatan. Saya sempat teringat Habib, ada satu kisah misalkan kalau nggak salah termaktub di dalam Qutul Qulub, ada Syekh itu. Syekh Atta yang punya murid, dia lebih senang memberikan amanah kepada seorang murid ini dibanding murid-murid yang lain. Lalu murid-murid yang lainnya itu ngerundel dalam hatinya. Kenapa Syekh Atta ini memberikan satu amanah dulu kepada atau mengagungkan muridnya? Kalau nggak salah namanya Ibrahim muridnya itu dibanding murid-murid yang lain. Lalu suatu ketika Syekh Atta mengetahuinya dan membuktikan atau menguji para murid-muridnya. Diberilah si murid-murid semua termasuk Ibrahim ini satu ayam sama satu pisau. Kemudian diminta untuk tolong sembelihkan ayam ini. Kalau sudah berhasil sembelih, datang ke saya, tapi syaratnya satu, jangan sampai ada yang melihat. Lalu ternyata murid-murid yang lainnya itu memencar dan dia menyembelih ayam itu. Dengan bangganya dia menghadirkan ke gurunya, wahai guru, saya sudah berhasil menyelesaikan amanat darimu. Kemudian Ibrahim ini
nggak berhasil sampai murid-muridnya bingung, "Pak Ibrahim ini kok nggak tahu mana tempat yang nggak tahu oleh makhluk." Lalu Ibrahim datang membawa ayam yang masih hidup. Nah, Ibrahim bilang bahwa, "Wahai Syekh, saya tidak sanggup memenuhi amanatmu untuk menyembelih ini karena nggak ada tempat pun yang tidak dilihat oleh Allah." Itu dari oleh Allah. Karena Jadi itu kelebihannya. ini kelebihannya. Ya. Nah, yang tidak disadari oleh yang lain. Jadi kalaupun guru itu mendahulukan yang lain, bisa jadi itu karena ada posisinya tepat diterima dia karena dia punya kelebihan. Sama seperti Rasulullah SAW dengan para sahabat. Rasulullah dengan para sahabat, orang-orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad SAW itu pastikan bukan karena hartanya, bukan karena ketampanannya, bukan karena hal-hal duniawi, pasti karena dia memiliki posisi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dunia ini itu ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang di tengah. Yaitu posisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu perang Khaybar umpamanya. Benteng Khaybar itu tidak bisa dihancurkan oleh sahabat kan, sampai banyak yang syahid di pertempuran itu. Nabi Muhammad kan waktu kumpul para sahabat mempertanyakan benteng Khaybar ini kok belum bisa hancur. Kata Rasulullah kan, besok ada seseorang yang akan menghancurkan benteng itu. Ciri-cirinya orang itu yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Bayangkan ya, orang itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, "Aku sejak masuk Islam tidak pernah mengharapkan kedudukan kecuali di hari itu." Berharap dia yang bisa dipilih itu, karena stempelnya itu cinta Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Jadi besok itu kumpul para sahabat besok paginya, Sayyidina Umar itu di belakang sendiri meninggikan kepalanya gitu ya, supaya Rasulullah menunjuk dia gitu. Tapi itu tetap tujuannya karena titel itu ya yang dia kejar itu. Ternyata Rasulullah itu nengok kanan nengok kiri tidak ada Sayyidina Ali. Tanya, "Aina Ali?" Kebetulan Sayyidina Ali waktu itu sedang sakit mata. Dipanggil oleh Rasulullah, diusap sembuh matanya, dan itu diberikan kepada Sayyidina Ali. Dan semua sahabat menerima karena memang yang pantas pada saat itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Walaupun masih muda ini Iya. dibanding sahabat yang senior. Iya, betul. Abu Bakar. Nah, ya sudah itu, kalau guru itu memilih, guru tahkim itu adalah kepanjangan dari pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rahasianya. Ya. Dan seorang murid harus melihat kebijaksanaan guru ini dengan penuh husnuzon. Betul.